Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sahabat beriman semua dirahmati Allah. Bersama kami di channel Poligami Asyik ya. Insya Allah kita akan banyak ngobrol diskusi tentang poligami, terutama tentang adab-adabnya, syariatnya, keutamaannya, kemudahannya, dan semuanya. Kita akan ceritakan bagaimana poligami itu adalah sesuatu yang syariat Allah luar biasa. Oke? Baik sahabat beriman semua dirahmati Allah, saya dan kedua istri saya. Yang pertama ini istri saya. Saya Dewi, perkenalkan. Dewi, nah dan ini istri kedua saya. Saya Ida. Mbak Dewi, Mbak Ida gitu ya kalau panggil ya. Baik sahabat beriman semua dirahmati Allah, jangan lupa sebelum kita bincang-bincang mendalam tentang poligami, tentang suka duka nih. Kita hari ini mau ngebahas tentang suka dukanya poligami nih. Kebetulan karena kami berpoligami, maka kami ingin ceritain nih apa itu suka dukanya poligami. Namun sebelumnya jangan lupa like, comment, and share ya. Jangan lupa juga subscribe ya channel kita Poligami Asyik, biar mudah-mudahan bermanfaat untuk umat gitu ya. Oke, baik teman-teman semua, sahabat beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini kita mau ngobrol-ngobrol nih ya tentang masalah suka dukanya poligami. Kenapa kok ini bahas suka dukanya? Karena itu yang paling orang takutkan. Karena orang tuh rata-rata kalau namanya poligami yang kebayang tuh duka terus. Mereka lupa banyak sukanya ternyata. Dan bahkan sukanya itu lebih banyak daripada dukanya. Tapi kami mau beberin nih semuanya. Mau kami ceritain sukanya apa, dukanya apa. Pokoknya belak-belakan cerita tentang suka dukanya poligami. Saya terakhir aja deh ngomongnya deh ya. Biar istri pertama saya aja nih, Mbak Dewi nih ya. Nah ini kepada Mbak Dewi dulu ya, cintaku. Nah biar cerita ke sahabat-sahabat beriman, pemirsa di rumah, selama poligami itu apa sih sukanya, dukanya belakangan gitu ya. Sukanya aja deh gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali ya pagi ini bisa berbagi kepada teman-teman sekalian. Keras, ya? Mudah-mudahan dari berbagi ini kita bisa lihat bagaimana potret poligami tidak seseram yang kita bayangkan di luaran sana. Alhamdulillah semenjak poligami ini saya merasakan banyak waktu yang bisa saya lakukan. Kalau dulu sebelum suami poligami ya, itu semua saya kerjakan sendiri. Jadi kalau misalnya saya punya bisnis online itu keteteran pasti. Kalau nggak bisnis online-nya yang nggak jalan, atau pekerjaan rumah yang terbengkalai. Tapi alhamdulillah dengan adanya adik madu saya ya, alhamdulillah sangat terbantu. Beliau bisa membantu dalam hal memasak dan pekerjaan lainnya yang misalnya bisa beliau bantu lah gitu ya. Nah, saya bisa fokus memikirkan bisnis online saya. Saya juga bisa lebih banyak waktu misalnya untuk belajar agama gitu ya, murojaah, belajar tentang silsilah agama kita dan sebagainya. Nah itu yang sukanya sekali ya. Jadi sukanya yang pertama banyak waktu yang bisa dipakai buat kegiatan lain nih. Kan gini, yang bermanfaat ya. Coba perhatikan nih ya sahabat beriman semua. Orang tuh kalau sebelum poligami mungkin istri tuh ngerjain semua aktivitas kan gitu ya Cin ya. Semua aktivitas dikerjain, akhirnya ya nggak sempurna dan nggak maksimal, dan kadang-kadang banyak yang nggak kecapean gitu ya karena keteteran gitu, dan nggak bisa maksimal gitu. Ternyata setelah poligami itu hikmahnya sukanya karena bisa berbagi tugas gitu ya. Ada sebagian yang bisa dikerjakan istri kedua, adik madu gitu kan. Jadi adik madu bisa ikut bantuin, sehingga masih ada sisa waktu untuk mengerjakan apa yang tadinya tuh nggak bisa dikerjain. Setelah poligami malah bisa diberesin. Bisa lebih gitu ya. fokus juga main-main sama si kecil ini ya. Mana Nggak kelihatan. Ini dia. Halo. Ini lucu sekali, ini penghibur kami. Sedang lihat Muroja, sedang lihat Murata ya. Iya. Karena dengerin Murata lagi.
Jadi bisa banyak waktu juga untuk anak gitu ya. Jadi itulah pentingnya poligami itu. Jadi yang dirasakan Mbak Dewi ini sebagai istri pertama ini jujur nih dia nih, yaitu banyak waktu yang masih bisa dimanfaatkan untuk hal lain yang tadinya nggak bisa, gitu ya. Bisa berbagi tugas lah gitu. Ada lagi sukanya? Ya misalnya pengen ini ya, pengen main ke tempat orang tua itu juga lebih mudah. Cuma ya memang karena orang tua saya ya agak jauh ya tempatnya sama saya, dan ke sana itu setidaknya pakai motor itu kadang-kadang kan anak pengennya ikut. Nah itu yang kadang kan nggak bisa ke sana kalau misalnya nggak bareng-bareng. Nah tapi kalau misalnya bareng-bareng ke sana itu juga enaknya di sana bisa fokus ngobrol sama orang tua, karena kan anak-anak kan nggak harus dipegang saya terus. Kadang Mbak Ida juga bisa ngobrol sama anak-anak di sana pas istilahnya mendampingi mereka bermain. Saya bisa ngobrol sama orang tua gitu. Ya, jadi bisa ngobrol sama orang tua nih kalau pas main ke tempat orang tuanya Mbak Dewi ini nih, gitu kan. Jadi biasanya kalau kesana itu kan nggak bisa, waktunya tuh apa ya, nggak, kurang berkualitas jadinya ya. Ketemu orang tua itu kan sambil ngomong anak, apalagi kita kan anaknya banyak nih ya, sahabat beriman semua. Kita total anak berapa sih? Kalau di total tuh 11 kali ya, kita 11 total ya. Ada yang meninggal 1 jadi 10. Yang sekarang dalam pengasuhan kami, artinya masih tinggal bareng kami itu ada berapa sih? 6 apa 7? Banyak banget. 7 ya, 8, 9 ya, 7, 6 ya, 6. Saking banyaknya anak nih jadi lupa nih. Jadi 6 tuh ya. Jadi harus ngitung terus nih. Nah gitu. Jadi kalau di tempat orang tua tuh gantian tuh, misalnya ke tempatnya orang tuanya Mbak Dewi gitu ya. Jadi Mbak Dewi bisa ngobrol sama orang tuanya, di pos-posin. Anak-anak bisa main dulu sama yang Mbak Ida nih gitu, sama istri kedua saya, sayangku nih. Jadi gitu nih, salah satu manfaatnya ya sukanya gitu ya dari poligami. Mbak Ida dulu. Oke. Ada lagi? Apa ya? Sukanya? Mungkin banyak ya, tapi kadang-kadang kalau punya teman sekarang ya? Iya. Ya kan? Ada teman curhat, teman ngobrol. Abah pergi keluar kota gitu ya, nggak sendirian gitu loh. Kalau dulu kan ngerasa sepi gitu ya, di rumah hanya sama anak-anak. Terus kan dari segi keamanan ya agak mengkhawatirkan. Tapi kalau Abah pergi ada adik madu itu, walaupun beda rumah tapi kan dekat, jadi tetap rasanya tuh kayak lebih aman gitu ya. Mungkin Mbak Ida juga ngerasain begitu ya Mbak Ida. Jadi nggak ngerasa sendiri gitu ya, ngerasa sepi. Jadi manfaatnya poligami juga nih, sukanya nih nggak kesepian. Jadi kalau misalkan saya nih suami nih, siapapun tuh ya suami, kayak lagi pergi keluar kota, di rumah tuh tenang. Kenapa? Karena istri nggak sendirian, ada istri kedua. Karena alhamdulillah kami ini rumahnya, maksudnya istri pertama, istri kedua itu rumahnya sebelahan. Jadi tiap hari ya ketemu, tiap hari kumpul. Pas saya keluar kota kan mereka alhamdulillah ya tiap hari kan saling menjaga gitu, saling memperhatikan. Nah itu salah satu hikmahnya poligami. Itu yang buat saya tenang. Kalau dulu saya pergi keluar kota itu kan sedih ya, karena di rumah istri sendirian, repot ngurus anak, rumah, apalagi pas zaman-zaman masih sekolah anak-anak itu repotnya luar biasa. Tapi sekarang alhamdulillah sangat terbantukan dengan poligami gitu ya. Oke, sekarang kita dengerin dulu dari Mbak Idanya ya, biar Mbak Idanya cerita nih. Apa sukanya, bahagianya berpoligami setelah poligami? Berbagi. Yang keras. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jawab ya pertanyaan dari suami. Apa sukanya, senangnya? Masya Allah. Padahal kan dulunya mesti takut kan mau poligami gitu kan? Iya. Ada perasaan takut gitu. Terus setelah nikah poligami ternyata lebih bahagia gitu nggak? Bahagia nggak sih? Masya Allah. Alhamdulillah. Setelah poligami ya yang ada bahagia ya, Masya Allah ya. Dari janda berubah statusnya kan. Jadi sebelumnya janda, Mbak Ida ini kan janda nih, nikah dengan saya. Alhamdulillah setelah poligami ya, jadi statusnya sudah tidak janda lagi kan, jadi statusnya menikah. Jadi merasa lebih sudah apa ya, kayak terlindungi gitu ya. Betul. Dan terjauh dari fitnah, karena memang janda ini Masya Allah ya, banyak fitnah, banyak godaan gitu. Dan ya alhamdulillah salah satu sukanya itu dengan ini terentaskan.
Artinya gini maksudnya, sahabat beriman semua yang dirahmati Allah. Maksudnya gini, daripada janda mempertahankan diri janda dengan banyak fitnahnya, lebih baik jadi adik madu, atau lebih baik jadi istri kedua, ketiga, atau keempat, itu lebih baik. Yang penting menikah, poligami bahagia, itu lebih baik. Poligami bahagia, meskipun jadi istri kedua, tiga, empat, itu lebih baik daripada tidak poligami, milih sendirian, status janda. Alasannya apa? Karena janda itu banyak fitnahnya, banyak godaannya, belum mikir nanti tuanya, siapa yang mengasuhnya. Apalagi kalau dia punya anak, butuh figur ayah segala macam, gitu kan? Dulu tuh Cinta tuh waktu masih janda dulu ya, sebelum menikah sama Cinta tuh. Dulu waktu Cinta belum menikah kan ya janda ya, sebelum menikah dengan Cinta tuh ya kan janda ya. Itu juga jadi pekiwah kalau mau main sama temen yang di situ ada suaminya, karena kan khawatir. Pelakor gitu ya. Iya, khawatir kalau misalnya suaminya cuma ngajak ngobrol, padahal ngobrolnya mungkin sedikit gitu ya, tapi khawatir kalau istrinya cemburu atau apa gitu. Atau misalnya dulu kan ikut bisnis gitu ya, di situ kan interaksinya nggak cuma dengan akhwat aja, juga ada ikhwan. Padahal dia sebenarnya udah menjaga jarak, tapi bisa jadi istrinya tuh cemburu, padahal nggak ada niat mau istilahnya ngerebut tuh sama sekali nggak ada, seneng aja enggak gitu kan ya. Tapi kan pasti pada curiga gitu loh, kadang-kadang itu dari tatapan istri-istrinya itu, istri mereka maksudnya gitu ya, itu kelihatan kayaknya curiga, bagaimana takut suaminya seneng sama saya dan sebagainya. Ya, itu dia tuh ya, sahabat beriman semua dirahmati Allah. Jadi karena istri saya yang pertama ini juga dulu saya nikah dengan beliau ini, Mbak Dewi ini, dulu beliau janda juga. Nah, mengalami tuh yang namanya kalau bergaul ke tempat temennya yang cewek yang punya suami gitu ya. Pas main ke sana itu, karena Mbak Dewi ini kan main ke tempat temannya yang cewek pun khawatir teman ceweknya itu mengkhawatirkan suaminya gitu. Nah, jangan-jangan suaminya nanti suka sama Mbak Dewi karena dia janda. Bukan cuma itu. Kalau Mbak Dewi punya teman laki-laki, entah partner bisnis atau apa waktu itu ketika masih janda gitu kan, pas misalkan main ke sana atau pas ada hubungan bisnis, khawatir juga tuh istrinya nanti cemburu gitu kan. Jadi dan tatapan para istri itu kan kayak curiga banget gitu ya, kayak mau ngerebut atau bagaimana gitu. Makanya lebih baik menjadi adik madu, entah itu kedua, tiga, empat. Yang penting lebih baik menjadi adik madu, bersuamikan suami yang soleh, itu lebih baik daripada janda. Karena ya kondisinya tadi itu yang kita sebutkan ya, banyak fitnahnya, banyak godaannya. Belum lagi dia merasa hampa, nggak punya teman curhat, nggak punya tempat bersandar, nggak punya imam. Belum lagi nggak ada figur seorang ayah untuk anak-anaknya. Jadi berpoligami itu masih lebih baik insya Allah daripada status janda. Kecuali jandanya memang dia sudah istilahnya dia sudah tutup mata nih, sudah nggak mau nikah lagi, itu lain ya. Karena mungkin sudah tua ya kan, atau mungkin karena dia punya sakit tertentu yang tidak memungkinkan dia untuk menikah, itu lain urusan, itu uzur ya. Tapi kalau kondisi normal ya, buat mak-mak nih ya, atau Mahmud Abbas nih istilahnya nih ya, mamah muda, anak baru 1 gitu ya, masih punya peluang masa depan yang cerah ke depan, menikahlah gitu. Meskipun poligami nggak masalah, yang penting suaminya soleh, dengan kakak-kakak madunya akrab, akur, udahlah beres itu, insya Allah nggak apa-apa gitu ya, insya Allah bahagia gitu kan. Oke. Nah terus tapi dulu yang sama partner bisnis tuh bukannya Cinta main ke sana loh. Iya, cuman aja. Kalau saya ketemu di tempat bisnis gitu. Iya. Mereka ngajak istrinya gitu. Iya. Ada lagi sukanya dari Mbak Ida mungkin? Banyak banget sukanya. Oh, banyak, ada lagi sukanya. Apalagi nih sukanya nih? Biar berbagi. Mbak Ida ini statusnya istri kedua nih ya, istri kedua. Beliau ini kan istri kedua. Jadi biar yang apa nih ya, yang mau dijadiin adik madu, dengerin video ini, dengerin langsung nih dari Mbak Ida. Apa sih meskipun jadi istri kedua tapi tetap suka, tetap bahagia poligami. Oh ya, lagi pula yang namanya pertama, kedua itu hanya secara penyebutan aja. Hanya penyebutan. Nggak ada istilah dikeduakan tuh nggak ada. Semua istri itu sama loh ya. Jadi bukan berarti terus
R1, R2, R3, R4 ya, istri 1, 2, 3, 4, terus ada pembedaan gitu, enggak. Mentang-mentang nomor 2 selalu ngalah tuh, enggak gitu. Jadi kalau dalam pernikahan poligami itu ya kedudukan mereka sama, makanya istilahnya tuh ada R gitu ya, R1, R2, R3, R4. Itu maksudnya apa? Semuanya ratu. Ratu di rumah yang satu, R2 berarti dia ratu di rumah yang kedua, dan seterusnya. Jadi sama-sama ratu semua gitu. Cuman waktu pernikahannya aja yang berbeda. Gimana lagi, Say? Ya kalau dulu kan apa ya, monoton gitu aja ya. Hidupnya monoton. Monoton gitu aja. Kerja, pulang kerja ya udah di rumah. Paling ya apa ya, nggak ada kegiatan ya, tidur apa. Pagi saya cuma tinggal berdua ya sama anak saya yang nomor 3. Jadi rutinitasnya ya itu aja. Jadi itu ceritanya ini, ceritanya suka karena nikah. Nah, karena poligaminya apa nih Say kira-kira? Gitu. Nek setelah nikah itu loh, setelah nikah poligami, apa sih ngerasa senengnya itu apa gitu loh? Sukanya itu apa? Ya banyak banget senangnya. Belajar ngaji. Ya. Gitu kan? Yang Nah, dulu itu masih ini ya, dalam hal ini pengetahuan agama kan kurang banget ya. Masih Sekarang alhamdulillah setelah poligami ini ya kebetulan kakak Madu itu masya Allah ya pandai mengajar Al-Quran. Begitu juga apalagi suami. Masya Allah, tabarakallah. Masya Allah. Nah dari sini pengetahuan agama jadi bertambah. Masya Allah ya. Jadi salah satu manfaatnya berpoligami apa? Kebetulan waktu itu Mbak Ida ini, sayangku ini, istri saya kedua ini, beliau ini kan masih ya belajar agama, baru hijrah lah gitu, bahasanya itu baru hijrah, masih butuh banyak bimbingan. Alhamdulillahnya setelah poligami, Mbak Dewi yang pertama istri saya ini, alhamdulillah beliau lah yang membimbing dari ya membaca Qur'annya, pengajiannya, taklimnya semuanya, alhamdulillah dibantu dan dipandu ya, belajar bareng-bareng, dibimbing juga sama Mbak Dewi. Dan ini pentingnya nih berpoligami itu di situ. Diniati untuk cari pahala. Sehingga kalau niatnya cari pahala, maka semuanya jadi senang nih. Betul. Kita yang ngasih bimbingan, senang kan karena mau dapat pahala. Yang dibimbing pun senang. Yang tadinya mungkin awam jadi tahu kan gitu kan. Iya. Nah, itu salah satu sukanya berpoligami. Iya. Udah sekarang gantian saya tak cerita nih ya, sahabat beriman nih sebagai seorang laki-laki ini kan orang kan mikirnya poligami ini pusing, mikir sana sini gitu ya, apalagi ada lagunya yang judulnya tuh lagu Bojo Loro itu kan, mrono mrene saben dino gitu lagunya tuh. Saiki mrene sesoke mrono bojo anom mo setelo bojo tuwa gondeli celono. Itu saya dengar lagu itu waktu SMA itu, saya langsung termotivasi, saya pingin poligami, saya ingin buktikan bahwa lagu itu dusta. Asli loh ini Cin, saya waktu itu ketika SMA selalu dengar lagu itu, sampai hafal lagu itu, termotivasi pingin membantah lagu itu bahwa lagu itu dusta. Kan lagu itu kan apa ya, menceritakan seorang suami yang pusing gitu kan ya, karena punya istri 2, ditarik sana, tarik sini, terus pokoknya mumet lah gitu. Apalagi kebutuhannya banyak, tanggal 6 wis cekak-cekot, itu kan lagunya kan gitu. Nah, itu yang akhirnya bikin saya termotivasi untuk poligami. Berarti untuk poligami itu udah terpikirkan. Ya, poligami itu udah terpikirkan sejak SMA. Oh iya, hikmahnya itu kalau gantian itu ya, kalau pas cintaku tuh di tempatnya Mbak Ida itu cinta tuh juga bisa istirahat loh. Oh gitu ya. Bisa bisa istilahnya. Bisa bebas lah. Jadi kan istilahnya sekarang kan gantian Mbak Ida yang sama ya. Punya untuk suami. Jadi kita tuh kayaknya bisa relax dulu gitu ya. Tapi bukan berarti suami itu menegangkan. Maksudnya tuh bisa menyiapkan fisik, terus menyiapkan batin yang lebih baik lagi gitu kan. Karena kan ada kalanya kita itu bisa berdekatan sama Allah gitu ya. Enggak misalnya enggak apa namanya, ada kalanya kita tuh pengen menyendiri gitu, merenung gitu ya. Nah di situ tuh malah ruhiyah kita bisa terbang. Nah itu dia tuh salah satu
manfaatnya poligami, masya Allah ya. Sama ya. Sama Itu, ya. Suami mabit ke istri Kalau pertama. saya mabit nih, nginepnya di istri pertama, istri kedua senang juga dia. Bisa istirahat, bisa ya ibadah untuk pribadinya lebih banyak kan gitu kan. Insya Allah. Begitu pula kalau saya di bagian ke istri yang kedua, jadi istri pertama itu bisa apa ya? Ya yang selama ini kepingin butuh sendiri untuk apa ya? Ya untuk cas pribadi lah gitu ya. Pokoknya ada kepentingan pribadi, jadi bisa tertunaikan gitu kan. Ya, misalkan mau senam atau apa itu kan enak tuh, bebas. Dan itu anak masih dibantu Anaknya juga. gitu kan. Nah itu yang pengen olahraga, ada waktu, terus waktu. anak bisa dibantu suami maupun adik madu buat diasuh gitu Diasuh. ya. Diopenin. Jadi gini nih, saya dulu waktu kerja saya banyak tersita juga. Untuk apa? Misalnya kalau istri saya itu waktu masih belum poligami kan, senam gitu ya. Kan otomatis saya tuh jagain anak-anak. Akhirnya waktu kerja saya harus saya korbankan, saya harus jaga anak-anak di rumah. Istri ikut senam, fitness. Misalkan gitu kan ya. Sekarang enggak, alhamdulillah ya kerja saya alhamdulillah tetap kerja. Anak-anak yang ngasuh siapa? Ya dijaga sama istri yang kedua. Kan gitu kan. Jadi istri pertama bisa misalkan senam, fitness, anak-anak sama yang kedua. Atau nanti gantian, istri yang kedua misalnya pas mau ke bekam atau belanja atau apa gitu. Nah, nanti istri yang pertama yang gantian jagain. Selama ini alhamdulillah kita begitu. Jadi mutualisme banget gitu ya. Jadi menguntungkan sekali poligami itu dan asik banget. Kalau istri pertama misalkan bagian tugasnya belanja gitu ya, belanja sayur-sayur gitu kan, Cin. Belanja sayur sampai di rumah udah gantian istri kedua yang bagian masak-masaknya gitu. Jadi sinergi itu enak banget dan sangat nggak begitu melelahkan ya, capek. Bisa bayangin kan ibu-ibu kalau udah belanja ke pasar lama sampai rumah kadang-kadang udah capek jadi malas masak kan gitu. Nah, tapi ketika bisa gantian, powernya selalu ada gitu ya, tenaganya kan masih banyak waktu. Terus juga anak-anak itu mungkin karena ada 2 rumah gitu ya, nggak jenuh jadi seneng ya. Jenuh, terus merasa kayak lingkungannya besar gitu ya. Jadi tidak terlalu banyak memakan energi kita untuk mendampingi mereka, karena mereka tuh rasanya tuh kayak aman gitu di lingkungannya gitu. Banyak kesana kesini semua ada keluarganya. Nah itu betul. Terus anak Mbak Ida juga kan bisa main-main sama anak-anak yang dari saya gitu ya. Jadi, nah itu salah satu hikmah juga ya. Jadi ternyata poligami itu memang benar ini kita perhatikan tuh kayaknya anak-anak kita ini jadi tambah bahagia. Bahagianya kenapa? Ada 2 lokasi bermain sekarang kan gitu kan. Kalau dulu kan cuma di rumah ya itu aja rumah itu. Ketika ada 2 rumah tuh mereka jadi kayak mabitnya kan anak-anak juga gitu loh. Anak-anak misalkan dari Mbak Dewi nih ya nginep di tempatnya Mbak Ida gitu, terus ganti-gantian gitu. Itu membuat mereka tuh justru malah refreshing kayaknya gitu ya. Kayak mabit gitu, kayak itikaf di mana gitu kesannya itu. Dan itu salah satu manfaat berpoligami di bagian anak-anak. Ya kalau saya pribadi dengan poligami ini ya alhamdulillah tadi itu waktu kerja saya jadi lebih banyak, kemudian lebih tenang. Kalau istri saya tinggal kemana keluar kota ada yang membantu, kemudian istri saya jadi nggak kesepian nih. Itu saya sendiri ikut senangnya kenapa? Kebetulan anak ini banyak laki-lakinya dan laki-laki semua dari Mbak Dewi ini kan laki-laki semua, jadi Mbak Dewi ini kayak perempuan sendirian gitu. Dengan poligami jadi ada perempuannya nih sekarang kan gitu kan. Ada cipratan perempuannya kan jadi asik gitu. Rumah tangga kan jadi nggak sepi kalau laki-laki semua gitu kan. Nah, sekarang Mbak Dewi punya teman perempuan, jadi lebih asik untuk ngobrol segala macam. Kan gitu. Nah, ini salah satu manfaatnya berpoligami. Kalau saya jelas pribadi manfaat yang saya setelah poligami saya justru tambah seneng karena apa yang tidak ada pada Mbak Dewi ada di Mbak Ida. Apa yang nggak ada di Mbak Ida ada di Mbak Dewi. Sehingga saya tuh kayak ngerasa dapat istri tuh kayak jadi sempurna gitu. Kan kita nikah tuh pasti setiap orang punya kekurangan gitu ya. Dan ternyata dengan poligami itu saling melengkapi, sehingga apa yang tadinya dulu tuh saya nggak saya dapatkan, justru dengan poligami saya bisa dapat gitu ya. Nah itu salah satu yang buat saya senang tuh poligami itu. Dan yang terpenting sesama istri itu harus saling menghargai, saling menghormati. Yang terpenting itu, ya, jangan egoisan, nggak boleh. Ya, oke.
Itu nanti kita bahas lengkapnya ya tentang bagaimana kiat-kiat berumah tangga poligami biar harmonis. Nanti ada apa bagiannya kita bahas itu. Baik sahabat beriman semua yang dirahmati Allah di sisi Allah Subhanahu wa taala, kita sudah cerita sedikit ini tentang suka dukanya poligami. Nah, tadi baru bahas suka nih, belum duka ya. Oh, ini sahabat beriman belum kita kasih tahu nih apa dukanya nih. Nah, ini sekarang kita mau kasih bocoran. Apa sih dukanya poligami? Silakan dari Mbak Ida. Barangkali ada dukanya, jujur aja. Aduh, apa ya dukanya? Ya ada biasa dukanya? Ya kalau masalah ini ya duka duka berpoligami. Ada cerita. Sih, ada kalanya ngerasa apa ya? Mungkin karena kita kan anak-anaknya banyak ya. Biasa ya anak-anak, ada yang kadang ya nakal, ada kadang-kadang jahil gitu antar ya. Anak gitu. Ya kadang kesel gitu tuh, wajar. Tapi setelah itu ya. Jadi sisi dukanya itu sebenarnya nggak duka-duka banget ya, lumrah ya. Duka-duka. Karena kan dua anak bertemu nih, dari Mbak Ida, Mbak Dewi ketemu anak nih. Namanya laki-laki, senangannya kan beranteman gitu kan kadang. Kalau kita orang tua kalau itu wajar ya, kita mesti sabar lah gitu. Biasa namanya anak kecil-kecil kan beranteman itu. Dan nggak setiap hari dan nggak tiap hari ya. Ya anak-anak kan biasa berantem akur lagi ya biasa. Sebelum poligami pun udah gitu. Sebelum poligami juga sama anaknya orang juga biasa gitu. Sama teman sekolah juga gitu biasa. Sesamanya aja iya kok yang bahkan sesama mereka ya. Saudara kandungnya aja ya, kakak adik. Biasa. Kadang-kadang malah setelah ada anaknya Mbak Ida ini, Vino itu misalnya ya. Tapi kadang-kadang malah misalnya yang Ustadz lagi marahan sama Vino, ini Awan kakaknya Ustadz ini malah yang belain Vino. Gitu kadang-kadang gitu malah yang dibelain Vinonya gitu. Ya, pokoknya gitulah kira-kira. Anak-anak. Nah, sekarang dari Mbak Dewi nih, biar cerita dukanya menjadi istri pertama itu apa? Dukanya itu ya setelah kejadian bisa poligami itu ya, kan banyak tuh yang pengen jadi istri ketiga. Kita tuh bingung. Ya nggak mungkin juga semuanya dijadiin istri ketiga keempat gitu kuotanya. Apa sekali dikerasin dong biar tahu ya. Kan banyak yang jadi pengen jadi dukanya setelah poligami gitu kan. Banyak yang daftar jadi istri ketiga. Istri ketiga keempat gitu merah ya. Ketiga lah istilahnya. Nah, padahal kan kuotanya tinggal 2, nggak mungkin kan semua diterima. Iya. Jadi sedih ya. Iya, sedih sama yang lain gimana gitu. Enak gitu loh. Tuh, perhatikan ya teman-teman semua ya, sahabat beriman yang dirahmati Allah. Jadi sesama wanita itu ada perasaan begitu. Jadi kita ini sebagai seorang muslim beriman memang diberikan jatah oleh Allah maksimal istri itu 4. Namun Mbak Dewi sebagai istri pertama, jujur ya, dukanya itu justru setelah poligami itu adalah ketika banyak yang mendaftar yang ingin menjadi istri ketiga, keempat, sementara yang kita bisa bantu itu cuma 2 lagi. Karena kan istri saya baru 2, berarti kan kalau misalkan mau nambah lagi kan maksimal cuma 2. Yang jadi beban pikiran dan rasa itu adalah gimana ya, pengen nolong semuanya nggak mungkin, yang ditolong cuma 2, pasti ada perasaan nggak enak juga sama yang lain kan gitu kan. Nah ya begitulah, karena ada rasa sesama muslimah ya. Karena al-muslim kal jasadil wahid, muslim itu seperti satu tubuh. Jadi mereka itu saling membutuhkan, seperti satu tubuh. Kalau satunya menderita, yang lain juga pun akan merasakannya. Jadi poligami itu kepingin sekali melihat kita kalau misalkan bahagia tuh ingin banget melihat orang lain juga bahagia gitu. Oke gitu sahabat beriman semua, ngobrol-ngobrol kita di hari ini. Di video kita kali ini bahas tentang suka dukanya poligami. Insya Allah dukanya alhamdulillah selama ini bisa dibilang nggak ada lah ya. Kalau insya Allah dan mudah-mudahan seterusnya sampai ke surga Allah. Sementara sukanya insya Allah terlalu banyak nikmat yang Allah berikan lewat poligami.
Di video selanjutnya insya Allah kita akan ngebahas nih tentang pandangan-pandangan miring atau pandangan-pandangan keliru seputar poligami. Dan itu perlu kita bahas ya, pandangan-pandangan keliru tentang poligami. Jadi kalau memandang sesuatu sudah keliru, maka mendefinisikannya pasti keliru dan menerapkannya pun nanti pasti akan keliru. Karena kekeliruan itulah yang menjadikan rumah tangganya yang poligami nggak bisa berkah, sakinah, mawadah, warahmah. Maka penting pandangan yang benar, niat yang benar, dan nanti definisi yang benar sehingga menjalankannya juga benar. Kalau menjalankannya benar, insya Allah berpoligaminya barokah, bahagia, sakinah, mawadah, warahmah. Gitu ya. Oke, baik sahabat beriman, demikian. Jangan lupa sekali lagi subscribe channel Poligami Asik dan share video ini, mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.